apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah ini mendukung program penurunan carbon footprint dan gas rumah kaca di Indonesia? Di mana pemerintah juga memang harus aktif menegakkan gitu ya regulasi tata kelola. Oke Mbak Maha, kita udah pindah tempat nih. Tadi kan kita sudah bahas mengenai aktivitas yang dilakukan BCA Life dalam mendukung ekonomi keberlanjutan di Indonesia ya untuk planet bumi. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Maha, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah ini mendukung program penurunan carbon footprint dan gas rumah kaca di Indonesia? Karena kan target kita tadi Indonesia harus menurunkan 29% carbon footprint di tahun 2030 ya. Yes. Menurut saya sih sebenarnya pemerintah udah mulai terlibat aktif ya, apalagi mereka sebagai pemangku kepentingan dan juga mengatur regulasi, kayaknya udah ngerilis juga untuk peraturan pajak karbon kayak gitu dan juga perdagangan karbon. Nah, ya udah mulai tuh kita udah mulai di industri sudah mulai nanti akan ada carbon trading ya. Udah mulai masih disosialisasikan, nanti diharapkan kedepannya sudah mulai juga diimplementasikan. Nah, tapi sekarang kayaknya juga udah mulai ngurangin ketergantungan energi yang lama gitu yang nggak sustain jadi renewable energy kalau energi terbarukan. Yes. Nah, itu memang bukan areanya keuangan, tapi di kami kita punya kewajiban untuk membeli saham-saham yang ramah lingkungan. Jadi dia masuk ada saham-saham. Kalau misalnya kita beli saham sebenarnya sahabat BCA Life juga bisa. Kalau mau beli saham tuh masuk ke dalam saham-saham Serika Hati. Itu saham-saham yang green ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatannya itu masuk ke dalam link yang perusahaan yang sudah hijau. Jadi pertimbangan untuk memilih saham juga ya. Jadi masukkan, belilah saham-saham kalau mau mendukung penurunan carbon footprint. Jadi sahabat BCA Life bisa beli saham-saham perusahaan yang masuk dalam list Serika Hati seperti itu. Keren banget itu sih. Banyak juga sih. Jadi sebenarnya sedikit yang kita lakukan tuh sebenarnya bisa loh, nggak harus besar seperti itu, enggak. Jadi sahabat-sahabat BCA Life tuh juga udah bisa ngelakuin aktivitas kecil dari rumah aja gitu untuk ngedukung alam. Ya salah satunya yang paling kecil gitu mengurangi penggunaan listrik kendaraan dan segala macam. At least effort kecil itu ngedukung untuk penekanan carbon footprint kita. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau sahabat BCA Life aware ya untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan ini atau menjaga planet kita ini tuh butuh 3 pihak tadi ya, pemerintah. Kalau menurut saya ya, pemerintah, perusahaan dan juga masyarakatnya. Jadi nggak bisa hanya BCA Life aja kita nanam mangrove, ngajak pilah sampah, menekan penggunaan plastik. Tapi kalau masyarakatnya masih terbiasa menggunakan plastik, buang sampah, seenaknya misalnya penggunaan listrik gitu ya, nggak bisa. Dirasa lebih mudah kali ya untuk ngelakuin itu ya. Ya jadi mungkin kita kalau menurut Mbak Maha itu kedepannya apalagi nih yang perlu sama-sama kita lakukan untuk tadi menekan gas rumah kaca sama emisi karbon, kira-kira yang perlu nih buat anak-anak muda nih. Ya, jadi kan tadi ada 3 pihak yang memang harus saling berkesinambungan lah effortnya kayak gitu ya. Kerjasama ya. Dimana pemerintah juga memang harus aktif menegakkan gitu ya regulasi, utamanya tata kelola perusahaan dan juga mengurangi penggunaan hutan kayak gitu biar efek makronya lebih berasa. Nah kalau dari perusahaan juga ya aktif comply kayak gitu kan. Comply mendukung support apa yang pengen diinisiatifkan oleh pemerintah, tapi juga menurut saya juga harus proaktif gitu. Biar menciptakan inisiatif sehat dan juga menyuarakan itu ke customer atau stakeholdernya eksternal. Betul. Oke, benar. Sama mungkin seperti yang kita lakukan saat ini ya, literasi karena mungkin masih banyak juga sahabat-sahabat orang-orang yang belum aware kali ya. Mungkin ada beberapa yang nggak paham juga apa sih GRK itu, gas rumah kaca, apa sih carbon footprint. Sebenarnya carbon footprint itu apa saja yang kita lakukan yang meninggalkan jejak karbon gitu kan. Kita traveling ke kantor, kita pergi ke kantor pakai apa?
motor, mobil, ada Iya. penggunaan karbonnya, ada Iya. karbon yang dihasilkan dari bahan bakar kita. Kita memasak, ada yang sudah pakai kompor listrik, ada yang masih pakai kompor gas. Seperti itu. Ada mungkin masyarakat di desa juga masih pakai ini ya, kayu seperti itu. Yang paling relevan deh laptop itu di power shutdown atau di sleep aja tuh. Nah, misalnya matiin lampu di kamar mandi pada saat tidak dipakai, matikan AC kalau nggak ada orangnya. Cabut charger gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh bisa kita lakukan. Nggak cuman kami kan berusaha sebagai tadi agent of change, bisa mengajak, meliterasi, tapi memang sebenarnya masyarakat ini yang bisa mensukseskannya seperti itu sehari-hari, karena behavior dari masyarakat itu yang mempengaruhi atas-atasnya juga gitu ya, dari company dan juga dari pemerintah. Oke, kita ngomong-ngomong company tadi ya. Kalau dari Lindungi Hutan, kira-kira perusahaan-perusahaannya sudah dari, kalau Mbak Maha tadi berarti 4 tahun ya sejak Mbak Maha bergabung, kira-kira sudah semakin banyak nggak partnernya? Iya, lumayan banyak ya, dan inisiatifnya juga sekalinya mau itu berlanjut, itu bagusnya sih. Jadi kayak kami ya, nggak cuma sekali putus terus ya. Terus itu bagusnya sih, pohonnya semakin banyak, itu jadi nilai indeks kesehatinya juga makin bagus. Terus diversifikasi pohon yang ditanam itu inisiatifnya juga banyak, itu juga ngebagusin datanya ya dari keanekaragaman hayati. Dari jenis pohonnya itu bisa macam-macam, itu makin bagus sih menurut aku, karena inisiatifnya nggak cuma satu aja dan diulangin aja gitu, tapi memang berkelanjutan. Misal dari nanam pohon hari ini, besok pohonnya keadaannya gimana, nah kayak gitu kan. Nah itu kan kita nge-supportnya biar sustain, itu melindungi ekosistem hutannya juga. Dan banyak banget juga perusahaan yang ke arah situ, even nggak nanam di kita dari awal gitu ya, itu juga minta tolong ke kita ngecek pohon aku tuh sehat apa enggak sih, kayak gitu. Oh itu bisa ya, bisa. Walaupun mereka tanamnya dengan partner lain, tapi nanti misalnya beberapa tahun kemudian minta dicek. Yes, dicek, dilaporkan. Dan ada penghitungannya ya? Iya. Karbon yang oksigen yang dihasilkan ya dari pohon. Serapan karbonnya yang untuk umur segini, tinggi segini, itu gimana tuh efeknya dan dampaknya. Dan apalagi nih dari lokasi yang di sekitar pabrik contoh ya, itu yang bisa kita lakukan lagi, melanjutkan dari aktivitas yang sudah pernah diinisiatifkan. Itu menurut aku inisiatifnya udah macam-macam ya, ada yang starter, ada yang udah di level middle, itu kita biasa masuk juga gitu. Targetnya itu ada target berapa partner per tahun atau enggak? Kalau target partner sih, kita kalau tahun ini lebih ke pohon ya Kak ya. Targetnya tahun sebelumnya kan katanya udah 1 juta 100. Kak, kita tuh pengen banget sih sebenarnya ini campaign-nya kita 2 juta. 1 juta dalam setahun, karena 1 juta yang kemarin itu kan dalam 9 tahun ya. Iya. Nah ini kita bolehlah di press gitu, karena udah makin banyak yang support juga. Kalau bisa 1 juta itu lama ya 9 tahun, ini bisa nggak di press dalam 1 tahun gitu. Nah ini sih sampai semester 1 kira-kira sudah berapa persen? Kita udah lumayan ya Kak ya, 20-30% masih awal gitu ya, tapi biasa memang musim penghujan udah deket. Nah kayak gitu biasanya yang makin support makin banyak. Oke, jadi mencapai ongoing proses ya, mencapai target tadi 1 juta dalam 1 tahun. Halo sahabat BCLF, kita dukung terus nih penanaman pohon 1 juta pohon tahun. Jadi hal kecil yang kita lakukan nanti semoga bisa memberikan banyak manfaat buat planet kita ini. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan sebenarnya udah bahas nih, apa aja sih yang bisa dilakukan, tadi boleh kita rekap lagi Kak, sahabat BCLF, yang bisa dilakukan untuk menekan gas rumah kaca nih. Kalau tadi di rumah kan sudah ya, kalau misalnya di kantor nih apa sih yang bisa ditekan? Kalau misalnya tadi kan kami makan siang pakai tumbler, bawa tumbler sendiri. Betul. Makan siang bawa bekal. Kira-kira apa lagi nih dari Mbak Maha? Nah, kalau saya sih prefer mungkin kendaraan kita udah mulai difasilitasi pemerintah juga ya. Commute
kantor, kalau bisa pakai kendaraan umum aja, udah support juga menurut aku adem sekarang. Dan rutenya gampang, bisa diandalkan dari time-nya itu kan. Terus penggunaan laptop, screen time itu juga bisa dikurangin gitu ya, karena itu ngasilin emisi juga tuh aktivitas kecil gitu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sih kita manusia ya penuh dosa ya kayak gitu. Jadi nggak mungkin memang bener-bener lepas dari menghasilkan emisi karbon gitu sih Kak. Ya, tapi memang kita tidak bisa lepas, yang kita coba lakukan menekan. Jadi kalau kayak saya berusaha ke kantor itu sekarang naik transportasi publik, apalagi di Sudirman, karena kantor kami di Sudirman ini kita udah ada MRT. Jadi saya naik MRT dan seperti itu, dan pulangnya juga saya coba nggak diantar jemput lagi, saya naik Transjakarta jalan, karena memang saya juga berusaha untuk lebih sehat. Ada target jalan yang harus saya capai, target seperti bisa 10.000 langkah. Udah bagus banget sih itu Kak sebenarnya. Jadi mulai nih kita gaya hidup kita ayo diubah, karena katanya kan orang-orang Indonesia ini malas jalan juga kan. Iya. Kita digampangkan dengan abang-abang ini ya, ojek online yang ojek online 300 meter aja malas jalan. Betul. Gitu, seperti itu. Iya, sebenarnya makanya dari itu, karena kita udah terlanjur nyaman, mungkin mengubah habit itu juga lebih mudah, tapi kita juga bisa incorporate aktivitas-aktivitas pengurangan karbon itu dengan mudah juga sih. Misal ojol kali ya, itu juga udah mulai ada perhitungan emisinya setiap perjalanan. Nah itu tuh bisa tuh dilakukan tebusan. Dan sekarang juga ojek online kan ada pilihan ya kan, mau pakai yang motor listrik, mobil EV juga sudah ada. Jadi kalau bisa sih kita pilihlah yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Ini menarik sekali loh sahabat-sahabat BCA Live. Nah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung nih. Nggak terasa banget, kita udah ngobrol-ngobrol, udah pindah berapa tempat. Nah kalau boleh saya simpulkan tadi Mbak Maha, bahwa sebenarnya untuk menjaga bumi ini tanggung jawabnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan aja seperti kami dan pemerintah yang mendorong melalui peraturan-peraturannya. Betul. Tapi sebenarnya ini kerjasama 3 pihak ya. Pemerintah, korporasi, dan juga pastinya juga masyarakat. Kalau kayak lindungi hutan kan kita anggapnya korporasi yang memfasilitasi tadi ya, bridging antara perusahaan dan juga masyarakat di bawah. Itu. Betul. Nah juga, tapi harapannya bahwa masyarakat sendiri lebih aware. Proaktifnya nggak cuma dari segi perusahaan nih, tapi juga dari masyarakat gitu. Iya benar, jadi nggak cuma dari perusahaan, BCA Live, udah lewat BCA Live, ya udah kita foya-foya penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan kertas sama aja. Jadi nanti nggak berasa nih yang sudah kita lakukan. Balik lagi emisinya. Seperti itu. Jadi ayo sahabat BCA Live, kita sama-sama bertanggung jawab dalam penggunaan carbon footprint kita, menekan emisi gas rumah kaca, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam aktivitas kita keseharian. Itu bermanfaat ke depannya. Sebenarnya semua aktivitas itu kayak rantai sih ya Kak. Ada hukum alamnya dari kecil, event yang paling kecil sampai nanti efeknya jangka panjang kayak gitu. Kalau kita mulai dari langkah kecil aja kayak gitu ya, misal yang paling gampang ngurangin screen time, ngurangin pakai kendaraan pribadi, dan nanam pohon gitu yang paling gampang juga dan kayaknya udah dari zaman kapan, itu bisa ngedukungnya itu efeknya multiplier aja sih. Iya, karena bumi kita itu kan tanggung jawab kita ya. Kalau nggak kita ya bukan tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab pemerintah aja. Kita yang menempati, dan katanya kan bumi kita ini dipinjamkan dari anak cucu kita. Jadi kita harus, there is no planet B. Nggak bisa pindah ya ke planet lain ya. Kalau udah rusak, udah nggak nyaman, kita nggak bisa pindah ke planet lain. Jadi harus sama-sama kita jaga, harus sama-sama kita lakukan dari sekarang, nggak nunggu nanti lagi. Seperti itu. Karena bumi kita mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau bumi sehat, kita juga sehat sih. Betul. Oke, sahabat BCA Live, terima kasih
yang sudah melihat, menonton, dan mendengarkan pembicaraan kita hari ini dengan Mbak Maharani dari Lindungi Hutan. Semoga yang kita bahas dari awal tadi bisa membuka wawasan, menambah ilmu mengenai bagaimana sih cara-cara kita, cara-cara perusahaan kami di industri keuangan bisa membantu untuk menjaga bumi ini. Terima kasih juga buat teman-teman BCA Live yang udah support kami Lindungi Hutan dan juga teman-teman petani di lokasi konservasi kayak gitu ya. Semoga dari obrolan hari ini tuh makin banyak orang yang terinspirasi lah buat ngelakuin hal yang sama yang dilakuin secara konsisten gitu sama BCA Live. Betul. Nanti jangan lupa terus tonton podcast Obrolan Asik. Kami ada di YouTube, Spotify, dan Nos. Pastinya nanti ke depannya akan ada podcast-podcast berikutnya dengan narasumber dan topik bahasan yang berbeda-beda dan pastinya seru. Looking forward to it ya Kak ya. Iya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.